warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Dan juga keselamatan pengendara lain ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eka Zida Failah. Teman-teman bisa panggil aku Eka. Nah, di sini kira-kira kita akan belajar apa ya? Ya, benar banget. Kita akan belajar mengenai fisika. Wow, ilmu yang sangat menyenangkan, bukan? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang momentum dan juga impuls. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih momentum impuls itu? Ada yang tahu? Yap, benar banget. Nah, pada intinya tuh nanti kita tuh membahas mengenai tumbukan. Takut banget, banyak mobil. Ibu minggir dulu ya. Momentum merupakan ukuran kesulitan benda untuk menghentikan momentum ini merupakan besaran vektor yang mana mempunyai besar atau nilai dan juga arah. Momentum ini dipengaruhi oleh dua, yakni massa dan juga kecepatan, yang mana dirumuskan sebagai P sama dengan M dikalikan dengan V. P adalah momentum, kemudian M adalah massa benda itu, dan V adalah kecepatan benda tersebut. Jadi, semakin besar massa benda, maka momentumnya akan semakin besar. Dan semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Bahasan yang kedua adalah impuls. Apalagi ini impuls? Tadi kita udah membahas tentang momentum, yakni kesukaran benda dalam menghentikan gerakannya. Sekarang kita akan membahas mengenai besaran yang tidak kalah penting, yang saling berkesinambungan dengan momentum, yakni adalah impuls. Impuls merupakan gaya sesaat yang diperlukan oleh suatu benda untuk bergerak dan dirumuskan dengan I sama dengan F dikalikan dengan delta T. I adalah impuls, F adalah gaya sesaat, dan delta T adalah selang waktu yang diperlukan benda itu untuk bergerak. Ketika ada benda bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V1, kemudian menabrak dan dikenai gaya sebesar F dalam selang waktu delta T, maka benda itu akan kembali dengan kecepatan V2. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh hubungan antara momentum dan juga impuls, yakni impuls adalah perubahan momentum. Nah, penerapannya adalah sebagai berikut. Pada saat kita menjatuhkan suatu batu di atas meja dan di atas busa, tentu itu akan terjadi perbedaan. Ketika batu tersebut dijatuhkan di atas busa, maka selang waktu yang diperlukan busa tersebut dan juga batu tersebut bertumbukan, waktunya adalah lebih besar, sehingga gaya yang diperlukan untuk tumbukan akan kecil. Sedangkan ketika batu tersebut dijatuhkan di atas meja, maka waktu bertumbukannya akan singkat, sehingga gaya yang timbul akan besar. Nah, sama halnya ketika kita menekuk lutut pada saat kita melompat dari ketinggian menuju ke lantai. Mengapa menekuk lutut itu penting? Mengapa kita harus menekuk lutut pada saat kita melompat dari ketinggian tertentu untuk menuju ke tanah? Mengapa? Nah, benar sekali, untuk menghindari cedera. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melompat dari suatu ketinggian menuju ke tanah, ketika kita tidak menekuk lutut, maka tumbukan yang terjadi antara kaki kita dengan tanah, waktunya akan singkat, sehingga menimbulkan gaya yang besar. Nah, gaya yang besar tersebut dapat menimbulkan keretakan pada otot kita, sehingga kita akan cedera. Beda halnya dengan pada saat kita menekuk lutut pada saat mendarat. Nah, dengan menekuk lutut akan menyebabkan selang waktu antara kaki kita bertemukan dengan tanah adalah besar, sehingga gayanya adalah kecil. Nah,
Hal tersebut dapat meminimalisir kita dari yang namanya cedera. Nah, seperti itu ya ternyata kita mengimplementasikan momentum impuls pada kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah menumbuk paku dengan palu di atas meja dengan di atas bantalan. Tentu, gaya yang besar diperoleh ketika paku dipalu di atas permukaan yang keras, bukan? Karena hal tersebut menimbulkan delta T atau selang waktu yang kecil dan menghasilkan gaya yang besar. Sehingga ketika kita akan memaku, maka diusahakan kita mempunyai permukaan yang keras. Wow, ternyata sepenting itu kita mengimplementasikan momentum impuls pada kehidupan sehari-hari ya. Selain itu, kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Ketika ada dua benda yang saling bergerak atau salah satunya diam, kemudian keduanya bersinggungan, itulah yang disebut dengan bertumbukan. Nah, setiap benda yang bertumbukan akan mengalami yang namanya hukum kekekalan momentum, yang mana persamaannya adalah sebagai berikut. M1V1 plus M2V2 adalah jumlah momentum benda sebelum tumbukan, sedangkan M1V1 aksen plus M2V2 aksen adalah momentum setelah bertumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Nah, perbandingan antara selisih kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut dengan koefisien restitusi. Nah, besarnya nilai koefisien restitusi suatu benda dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Terus, apa sih fungsinya dari koefisien restitusi ini? Nah, koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan suatu benda pada saat tumbukan itu berlangsung, teman-teman. Setelah kita membahas tentang koefisien restitusi, maka kita lanjutkan ke jenis-jenis tumbukan. Jadi, di fisika ada 3 jenis tumbukan, yakni tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa perbedaannya? Yuk kita simak. Misalkan ada dua benda bermassa M1 dan M2 dan bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, kemudian mereka bertumbukan, dan setelah bertumbukan, mereka bergerak berlawanan arah, itu disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Dengan syarat pada saat tumbukan berlangsung tidak ada energi yang hilang. Nah, pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya adalah 1. Ketika ada bola karat yang dijatuhkan dari ketinggian tersebut, kemudian jatuh ke lantai dan memantul kembali, tetapi ketinggiannya tidak setinggi pada ketinggian awal. Nah, ini disebut dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak terjadi hukum kekekalan energi kinetik ya teman-teman. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini, besar koefisien restitusinya adalah antara 0 sampai dengan 1. Ketika ada peluru dan juga ada bola, kemudian peluru ditembakkan, kemudian peluru tersebut bersarang di dalam bola, sehingga peluru dan bola tersebut bergerak secara bersama-sama pada arah yang sama, maka tumbukan ini disebut dengan tumbukan tidak lenting sama sekali, yang mana pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya teman-teman. Nah, besar koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah 0. Selain fenomena momentum dan impuls di awal tadi, ternyata masih banyak loh fenomena lainnya. Yang pertama adalah ayunan balistik. Apa ayunan balistik? Ayunan balistik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Nah, ayunan balistik ini merupakan contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali, yang mana persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah seperti ini. Aplikasi yang kedua adalah tumbukan bola dengan lantai. Seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang tadi ya teman-teman, ketika ada bola
kemudian dijatuhkan ke lantai, kemudian memantul, maka ketinggiannya tidak akan setinggi ketinggian awal. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira ini aplikasi dari tumbukan yang mana ya? Ya, benar banget. Ini adalah aplikasi dari tumbukan lentik sebagian. Yang ketiga adalah proses meluncurnya roket. Proses meluncurnya roket ini memenuhi hukum kekekalan momentum yang pada saat roket tersebut diam maka momentumnya 0 dan momentum akhirnya bergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Yang terakhir adalah gerakan senapan pada saat peluru dilepaskan. Nah, hal ini memenuhi persamaan hukum kekekalan momentum. Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa momentum merupakan ukuran kesulitan benda dalam menghentikan gerakannya. Kemudian impuls adalah gaya sesaat yang diperlukan suatu benda untuk bergerak. Kemudian hubungan antara momentum dan impuls adalah impuls merupakan perubahan dari momentum. Nah, selain itu, kita juga dapat informasi ada 3 jenis tumbukan, yakni tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dari pembahasan momentum dan impuls, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus berhati-hati dalam berkendara, tidak boleh terlalu cepat atau ngebut ya di jalanan, karena ditakutkan akan terjadi kecelakaan. Nah, hal tersebut dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan pengendara lain ya teman-teman. Sekian pembelajaran fisika pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa diterapkan ilmu fisikanya pada kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.